Perkenalkan, nama lengkap saya Emiliana Firna Lastri, NPM 19302014. Di sini saya akan membahas salah satu kriteria investasi yaitu payback period dengan studi kelayakan bisnis dari hidroponik, di mana diambil dari jurnal yang ditulis oleh Akiang DKK pada tahun 2020 dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Hidroponik Tinjauan Aspek Finansial Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santri Buana Bekayang, Kalimantan Barat, Jurnal MSDJ volume 2 nomor 2, dan halamannya itu halaman 18 sampai 26. Di sini seperti yang kita lihat sudah ada tabel cash flow, di mana tabel cash flow ini ada inflow dan outflow. Di sini kita mengasumsikan selama 3 tahun. Yang pertama itu di tabel inflow kita lihat di sini ada penjualan dan nilai sisa. Di sini penjualan pada tahun pertama yaitu 39.720.000. Sedangkan penjualan pada tahun kedua dan tahun ketiga itu sama yaitu 59.640.000. Di sini untuk total inflow cara perhitungannya di mana nilai penjualannya ditambah dengan nilai sisa. Di sini karena tidak ada nilai sisa berarti nilai penjumlahan dari inflow itu sama dengan 39.720.000 untuk tahun pertama, 59.640.000 untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Yang kedua itu di sini ada outflow, di mana di dalam outflow itu ada biaya investasi dan biaya operasional. Di dalam biaya investasi di sini kita lihat nilainya ada 38.806.000 pada tahun pertama. Tahun keduanya itu yaitu 2 juta dan tahun ketiganya itu 2.150.000. Yang kedua itu biaya operasional. Di dalam biaya operasional ada biaya tetap dan biaya variabel. Di sini di dalam biaya tetap itu ada listrik dan biaya upah. Biaya listrik untuk tahun pertama, kedua dan ketiga sama yaitu 11.928.000, dan begitupun untuk biaya upah pada tahun pertama, kedua dan ketiga sama yaitu 11.928.000 juga. Jadi di sini untuk total biaya tetapnya kita jumlahkan antara biaya listrik dan biaya upah sehingga total biaya tetap untuk tahun pertama, kedua dan ketiga juga sama yaitu 23.856.000. Yang kedua itu biaya variabel. Di sini biaya variabelnya itu yang pertama nutrisi, di mana untuk total biaya untuk tahun pertama, kedua dan ketiga sama juga yaitu 2.460.000. Yang kedua itu plastik kemasan, totalnya juga sama untuk tahun pertama, kedua dan ketiga yaitu 2.400.000. Yang ketiga itu biaya panel, di mana totalnya juga sama untuk tahun pertama, kedua dan ketiga sebesar 840. Yang keempat itu ada biaya rockball, di mana totalnya juga untuk tahun pertama, kedua dan ketiga sama yaitu 4.099.200. Sedangkan di sini untuk pengiriman pada tahun pertama itu tidak mengeluarkan biaya, sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga itu mengeluarkan biaya sebesar 1.200.000. Di sini untuk total biaya variabelnya kita jumlahkan antara biaya untuk nutrisi sampai kepada biaya pengiriman. Jadi di sini totalnya sebesar 9.799.200 untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun kedua dan tahun ketiga total biaya variabelnya sebesar 10.999.200. Di sini untuk biaya pajaknya tidak ada. Jadi total biaya operasionalnya kita jumlahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi biaya tetapnya di sini sebesar 23.856.000 dan biaya variabelnya di sini totalnya sebesar 9.799.200. Jadi untuk total biaya operasional menjadi 33.655.000. Saya ulangi, total biaya operasionalnya di sini
33.655.200. Ini tadi penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel untuk mendapatkan hasil total biaya operasional. Sedangkan pada tahun kedua dan ketiga total biaya operasionalnya sama, yaitu 34.855.200. Yang berikutnya itu yang kita lihat di sini adalah total outflow, di mana di sini di dalam total outflow kita jumlahkan antara total investasi kita, di mana total investasi kita di sini tadi kita lihat sebesar 38.806.000 ditambah dengan total di sini kita tambah dengan total biaya operasional. Jadi total biaya operasional kita di sini tadi yaitu 33.655.200, sehingga di sini menghasilkan untuk total outflow pada tahun pertama yaitu 72.461.200 itu untuk tahun pertama. Tahun keduanya 36.855.200 dan tahun ketiganya 37.005.200. Sedangkan di sini untuk kas bersihnya, kas bersih kita dapatkan dari total penjualan dikurangi dengan biaya operasional. Di sini kita lihat total penjualannya tadi sebesar 39.720.000 dikurangi dengan di sini ada biaya operasionalnya tadi yaitu sebesar 33.655.200, sehingga di sini untuk kas bersih menghasilkan 6.064.800. Sedangkan di sini kita menghitung salah satu kriteria investasi yaitu payback period, di mana untuk mencari payback period kita harus menggunakan rumus kas bersih dikurangi investasi dikali dengan 1 tahun. Di sini 1 tahun kita asumsi 12 bulan karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi di sini untuk payback periodnya kas bersih sebesar 6.064.800 dikurangi dengan investasi atau total investasi di sini 38.806.000, kemudian dibagi dengan 12. Kemudian dikali dengan 12 atau 1 tahun. Jadi di sini kita lihat hasilnya yaitu 1,8754.21327. Jadi bisa diasumsikan bahwa untuk payback period dalam usaha hidroponik ini yaitu 1 tahun 8 bulan, dan di sini usaha hidroponik layak diusahakan karena kita dapat simpulkan pengembalian dana investasinya lebih cepat dengan asumsi yang kita buat tadi yaitu 3 tahun. Jadi usaha hidroponik ini layak diusahakan karena akan mendatangkan keuntungan. Sekian dari saya untuk cash flow dan payback period. Terima kasih.